statistika non-parametrik. Uji statistika ini didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu satu jenis pengukuran data, dua bentuk distribusi populasi. Kelebihan dari uji non-parametrik digunakan pada data skala nominal atau ordinal, digunakan untuk sampel kecil dan tidak memerlukan informasi populasi, pada umumnya mudah dipahami daripada uji parametrik. Keterbatasan uji non-parametrik: ketika menggunakan data skala nominal atau ordinal, setiap data hasil perhitungan tidak diperlukan dalam uji ini, sehingga data hasil perhitungan ini akan tidak berguna. Hasil lebih bersifat umum karena tidak ada informasi tentang populasi, sehingga hasilnya kurang powerful. 2. Uji tanda. Uji tanda ini didasarkan pada perbedaan tanda-tanda antara dua observasi yang berhubungan dan memberi tanda positif. Dengan adanya perbedaan positif dan tanda negatif, adanya uji tanda untuk sampel kecil. Uji tanda berupa probabilitas yang menunjukkan populasi pertama lebih besar daripada populasi kedua, di mana populasi kedua berhubungan dengan populasi yang pertama. Prosedur uji non-parametrik mengikuti prosedur uji parametrik sebagai berikut. 1. Membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. 2. Memilih tingkat signifikasi pada alfa 1%, alfa 5%, atau 10%. Menentukan tanda positif atau negatif pada setiap observasi. Karena merupakan sampel kecil, maka uji tanda menggunakan distribusi binominal. 4. Membuat keputusan. Misalkan N14 dan 2 karyawan tidak berubah kinerjanya, maka jumlah N12. Lihat tabel pada perhitungan probabilitas distribusi binomial dengan N12 dan P 0,5. Sebuah perusahaan asuransi syariah, Takaful, di Jakarta sedang mengalami perkembangan cukup pesat. Untuk terus meningkatkan kinerjanya, perusahaan asuransi melakukan peningkatan kinerja karyawannya dengan melakukan training terhadap karyawan bagian sales penjualan asuransi. Kinerja karyawan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, tinggi. Diambil secara asak sebanyak 10 karyawan dan hasilnya sebagai berikut. Dari data tersebut, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa training telah meningkatkan kinerja karyawan bagian sales penjualan dengan tingkat signifikasi alfa sama dengan 5%. 1. HN0 banding P. HN0 lebih kecil sama dengan 0,50. HA P lebih besar daripada 0,50. Tingkat signifikasi pada alfa 5%. Ada 8 tanda positif dan 1 tanda negatif dan 1 tanda 0. Uji tanda menggunakan distribusi binomial. 5. Membuat keputusan. Tanda positif dan negatif ada 9, maka N sama dengan 9. Probabilitas kumulatif mendekati 0,05, tetapi tidak pernah sama dengan tingkat signifikasi 0,05, sebesar 0,020 dengan jumlah kejadian sukses sebesar 7. Keputusannya, jika jumlah tanda positif lebih besar sama dengan 7, maka kita menolak hipotesis 0 dan sebaliknya. Gagal menolak hipotesis 0. Tanda positif 8 lebih besar daripada 7, maka kita menolak hipotesis 0. Artinya, training karyawan mampu meningkatkan kinerja karyawan. Uji tanda untuk sampel besar. Sampel besar jika sampel lebih dari 10. Untuk sampel besar, ujinya mengikuti distribusi normal berdasarkan distribusi Z. Tanda positif atau negatif kurang dari N2 menggunakan formula sebagai berikut. Tanda positif atau negatif lebih dari N2 menggunakan formulasi sebagai berikut. Departemen Pemasaran Perusahaan Makanan Ringan ingin mengetahui bagaimana respon konsumen terhadap produk kacang, apakah menyukai rasa bawang atau asin. Sampel sebanyak 100 responden diambil secara acak. Rasa bawang ditandai dengan positif dan rasa asin ditandai dengan negatif. Dari 100 responden tersebut, 60 menyukai rasa bawang. Dengan derajat kepercayaan 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa memang terdapat perbedaan selera konsumen? Ini penjelasannya. Uji median dilakukan dengan uji tanda. Tanda positif untuk observasi atas hipotesis median. Tanda negatif untuk observasi di bawah hipotesis median dan observasi sama dengan hipotesis median, maka tandanya 0 sehingga bisa dihilangkan observasi ini. Prosedur uji tanda untuk median ini sama dengan uji tanda sebelumnya. Selanjutnya ada uji ranking tanda Wilson. Uji ranking tanda tersebut yaitu uji statistika perbedaan dua sampel dependen
di mana datanya skala ordinal. Data tidak distribusi normal. Adapun prosedur atau langkah uji ranking tanda Wilson. 1. Mencari perbedaan skor antara dua sampel yang diambil. 2. Mencari nilai absolut perbedaan skor dua sampel tersebut. 3. Melakukan ranking nilai absolut dari yang terkecil sampai yang terbesar. 4. Jumlah ranking paling kecil disebut sebagai T, digunakan untuk uji statistika. 5. Membandingkan nilai kritis distribusi Wilson dengan nilai T yang kita cari. Selanjutnya contoh soalnya. Selanjutnya ada uji ranking tanda dengan program SPSS. 6. Uji Mann-Whitney-Wilson. Uji memerlukan prasyarat bahwa data paling tidak merupakan skala ordinal. Selanjutnya, uji perbedaan dua sampel dengan sampel adalah independen. Selanjutnya, data tidak distribusi normal. Selanjutnya ada uji Mann-Whitney-Wilson untuk sampel kecil. Prosedur uji data sampel independen dengan MWW sebagai berikut. Menggabungkan data dari dua sampel independen dengan melakukan ranking. Menjumlahkan setiap ranking secara terpisah berdasarkan sampel masing-masing. Mencari nilai. Selanjutnya ada uji MWW untuk sampel kecil. Prosedur untuk uji sampel independen dengan MWW sebagai berikut. Menggabungkan data dari dua sampel independen dan melakukan ranking. Menjumlahkan setiap ranking secara terpisah berdasarkan sampel masing-masing. Mencari nilai statistika T, yaitu jumlah ranking yang paling kecil dan dua sampel yang ada. Membandingkan nilai kritis distribusi MWW dengan nilai T hitung yang kita cari pada langkah ketiga. Adapun nilai kritis distribusi MWW sebagai berikut. TU sama dengan N1 dalam kurung N1 plus N2 plus 1 min TL. Selanjutnya ada contoh kasus. Selanjutnya ada uji MWW untuk sampel besar. Bila sampel lebih dari 10, uji statistika MWW mengikuti distribusi Z. Adapun nilai Z hitung untuk uji MWW sampel sebagai berikut. Selanjutnya ada contoh soal. Uji MWW dengan menggunakan program SPSS. Selanjutnya ada uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji alternatif ANOVA ketika data yang kita punyai merupakan data dalam skala ordinal dan distribusi data tidak mengikuti distribusi normal. Uji Kruskal-Wallis ini membutuhkan data sampel yang bersifat independen. Hipotesis 0 menyatakan bahwa jumlah K populasi mempunyai distribusi sama, sedangkan hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa jumlah K populasi tidak mempunyai distribusi yang sama. Nilai statistika Kruskal-Wallis dicari dengan 1. Semua sampel dikelompokkan menjadi 1. 2. Melakukan ranking. 3. Adapun formula mencari hitung Kruskal-Wallis sebagai berikut. Selanjutnya ada contoh soal. Uji Kruskal-Wallis dengan program SPSS. Selanjutnya ada uji korelasi ranking Spearman. Uji korelasi menunjukkan keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Besarnya keeratan hubungan antara dua variabel dihitung dengan koefisiensi korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mencari keeratan antara dua variabel dalam skala ordinal. Uji korelasi dari dua variabel skala ordinal ini bisa diuji dengan menggunakan uji korelasi ranking dari Spearman. Sedangkan formulasinya ada sebagai berikut. Contohnya, selanjutnya ada contoh soal. Uji korelasi ranking Spearman dengan program SPSS. Terima kasih.